Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Batavia Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firzi Handika Saputra. Dan saya Muhammad Wahyu Hidayat. Kami dari perwakilan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Banjir bukan hanya sekedar bencana, tapi banjir merupakan alarm untuk kita semua bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak persoalan yang seharusnya dan seyogyanya bisa diselesaikan oleh berbagai pihak. Salah satunya kita sebagai seorang mahasiswa. Banjir merupakan sebuah hal yang sudah menjadi rutinitas bagi warga masyarakat Samarinda. Oleh sebab itu, kami berdiri di sini untuk mengajak seluruh generasi muda untuk bisa terlibat secara langsung ketika banjir terjadi di kota tersayang kita ini, yaitu Samarinda. Model yang kami angkat terkait dengan isu ini yaitu peran kolaboratif antar mahasiswa, di mana peran kita sebagai khalifah dan penjaga amanah terkait dengan menjaga bumi. Dan yang kedua yaitu bagaimana kita menganalisis peran spasial dari GIS dan juga kaitannya terhadap insan-insan Qur'ani yang berkaitan dengan kebencanaan dan juga terkait dengan kebersihan lingkungan. Maka pada KTI penulisan kali ini kami membawakan judul yaitu integrasi nilai-nilai Al-Quran dan analisis spasial titik banjir dalam mitigasi bencana di kota Samarinda. Teman-teman semua, banjir di kota Samarinda bukan hanya sekedar persoalan air yang meluap. Ia adalah cerminan relasi manusia dengan lingkungannya. Dalam penelitian ini, kami mencoba untuk menjembatani nilai-nilai Al-Quran dengan analisis spasial modern untuk merumuskan model kepedulian sosial lingkungan dari generasi muda. Banjir di kota Samarinda menimbulkan pertanyaan buat kita semua, bahwa sebenarnya banjir ini diakibatkan oleh masalah teknis ataupun dari segi krisis kesadaran. Samarinda selalu mengalami banjir di tiap tahunnya dan secara berulang setiap kali turun hujan secara deras. Kemudian konsentrasi genangan di dataran rendah dan sekitaran Sungai Mahakam serta Sungai Karangmumus yang menjadi titik fokusan dari banjir-banjir yang ada di kota Samarinda. Tentunya itu adalah fungsi lahan dan kepadatan permukiman yang meningkat yang menjadi salah satu faktor penyebab dari meningkatnya dan meluasnya wilayah banjir di kota Samarinda. Selama ini, pendekatan agama dan pendekatan ilmiah sering kali berjalan secara terpisah. Pendidikan agama membentuk moral, namun jarang dikaitkan dengan realitas spasial. Sementara mitigasi berbasis data sering kehilangan dimensi etis. Padahal, mitigasi yang efektif membutuhkan keduanya. Tanpa data, kesadaran menjadi abstrak, dan tanpa nilai, teknologi akan kehilangan arah. Dan dalam Al-Quran menegaskan bahwasannya manusia adalah khalifah di bumi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Larangan melakukan fasad dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 juga menegaskan bahwa kerusakan ekologis merupakan bentuk penyimpangan moral. Dan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 mengajarkan prinsip ta'awun, yakni kolaborasi di dalam kebaikan. Dengan demikian, mitigasi bencana bukan hanya sekedar kewajiban teknis, tetapi juga amanah spiritual. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris terintegrasi. Pendekatan normatif dilakukan melalui tafsir tematik ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tanggung jawab secara ekologis. Pendekatan empiris dilakukan melalui analisis spasial titik banjir berbasis GIS untuk memetakan pola kerentanan wilayah. Integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan mitigasi berbasis nilai dan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa titik banjir terkonsentrasi di wilayah dataran rendah serta kawasan sekitar Sungai Mahakam dan Sungai Karangmumus. Kawasan dengan kepadatan permukiman tinggi menunjukkan frekuensi genangan berulang. Hal ini mengindikasikan bahwa kerentanan banjir bukan hanya faktor alam,
tetapi hasil interaksi topografi, tata ruang, dan aktivitas manusia. Temuan spasial ini kemudian direfleksikan dalam perspektif Qur'ani ketika data menunjukkan ahli fungsi lahan dan peningkatan limpasan permukaan. Hal tersebut selaras dengan peringatan Al-Quran tentang fasad. Data menunjukkan di mana kerentanan terjadi, sehingga Al-Quran di sini berperan untuk memberikan arah bagaimana seharusnya manusia bertindak. Integrasi inilah yang menjadi dasar model mitigasi yang kami rumuskan. Model ini kami tawarkan terdiri dari 3 dimensi utama. Yang pertama, kesadaran teologis, memahami peran sebagai khalifah dan amanah menjaga bumi. Kedua, literasi bencana berbasis data, kemampuan membaca peta kerentanan dan memahami pola spasial. Dan yang ketiga, aksi sosial kolaborasi, mengimplementasikan prinsip tawa'uf melalui edukasi, kampanye, lingkungan, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya memahami ayat secara normatif, tetapi mampu menerjemahkan menjadi tindakan berbasis data. Keunggulan dari penelitian ini yaitu terletak pada pendekatan integratif antara nilai Qur'ani dan analisis spasial, dalam hal ini GIS. Penelitian ini kontekstual karena berbasis kondisi real yang ada di Kota Samarinda. Model yang dirumuskan bersifat aplikatif dan transformatif karena menggeser mitigasi dari pendekatan teknis semata menjadi kesadaran moral dan gerakan sosial. Kerentanan banjir di Kota Samarinda, Kalimantan Timur merupakan hasil interaksi faktor fisik dan juga aktivitas manusia. Melalui ini, nilai-nilai Qur'ani memberikan kondisi moral dalam membangun kesadaran ekologis secara konseptual tadi, di mana integrasi daripada nilai spiritual dan analisis spasial berupa GIS (Geographic Informatic System) menghasilkan model mitigasi yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi generasi muda, khususnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan integrasi literasi agama dan teknologi dalam pendidikan serta kolaborasi lintas sektor agar mitigasi tidak hanya teknis, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan. Mitigasi bukan hanya soal pemahaman mengendalikan air, tetapi menjaga amanah sebagai khalifah di bumi. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.